Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 30 Agustus 2023. Berita pertama, ex-Panglima TNI Andika Perkasa soroti kasus penculikan dan penganiayaan Pas Pampres dan 2 anggota TNI. Selanjutnya, mahasiswa UI sentil Anies soal utang gaji PNS DKI yang belum dibayarkan. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa buka suara terkait kasus penculikan dan penganiayaan yang dilakukan Pas Pampres dan 2 anggota TNI Angkatan Darat. Kasus tersebut menyebabkan tewasnya seorang warga Aceh bernama Imam Masyikur 25 tahun. Andika Perkasa memandang 3 prajurit TNI, Praka RM anggota Pas Pampres, Praka HS anggota Direktorat Topografi Angkatan Darat, dan Praka J dari Kodam Iskandar Muda layak dijatuhi pasal berlapis. Meski begitu, Andika percaya bila para pejabat TNI saat ini pasti bisa menjatuhkan hukuman seadil-adilnya atas kejahatan yang dilakukan para tersangka. Jelas itu kan tindak pidana, Mas. Tindak pidana macam-macam. Ada penculikannya, kemudian tindakan penggunaan kekerasan yang mengakibatkan mati, pasal berlapis. Yang jelas harus diproses secara hukum. Harus. Kalau seandainya itu terjadi di posisi Bapak waktu itu, Bapak bakal kayak gimana, Pak? Wah, itu kan hipotetis. Biarlah pejabat sekarang yang nanti berkomentar, ya Mas ya. Oke. Berita selanjutnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan mendapat pertanyaan keras dari mahasiswa saat acara kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia. Mahasiswa UI menanyakan soal pemotongan gaji pegawai negeri sipil di DKI Jakarta ketika pandemi dan belum dikembalikan hingga sekarang. Kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Menanggapi hal itu, Anies Baswedan mengatakan, gaji aparatur sipil negara atau ASN DKI Jakarta yang ditahan untuk penanganan pandemi akan segera dikembalikan. Pengembalian dilakukan secara bertahap sambil menunggu APBD DKI Jakarta kembali normal. Anies mengatakan yang dipotong bukanlah gaji, melainkan tunjangan kinerja daerah atau TKD. Membutuhkan bantuan ini untuk memberikan, karena kita nggak, jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan, potongnya 50%, lalu 25% langsung tidak dikembalikan, 25% dikembalikan. Nah, jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara, jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.